Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kembali hangat, kalau tadi sudah dihangatkan oleh Pak Am, kurang hangat. Oke, saya tanyakan sama-sama ya. Apa kabarnya pagi ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Tadi Bu Nanda sudah membuka asesmen nasional itu apa saja, kemudian soal-soalnya seperti apa, kemudian angkatan yang sudah lewat berapa, kemudian anak yang ikutnya juga sudah dijelaskan. Kayak kita lihat slide yang ada di depan, kadang-kadang kita bertanya, ada kita dengar kata-kata AKM, ada yang kita dengar kata asesmen nasional. Jadi ini yang mana satu? Oke, jadi asesmen nasional itu adalah secara garis besarnya. Di dalam asesmen nasional ini ada 3 hal yang akan diujikan oleh pemerintah. Apa itu? Yang pertama AKM, yang kedua survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. Seperti yang dijelaskan Bu Nanda tadi, AKM literasi numerasi dan survei karakter itu akan diujikan kepada siswa kelas 5 untuk tingkat SD, 8 untuk tingkat SMP, 11 untuk tingkat SMA. Kenapa dia di tengah-tengah tingkatan? Karena AKM ini bukan bertujuan untuk menilai pribadi anak-anak, bukan untuk mendapatkan nilai akhir yang akan dijadikan kelulusan anak-anak atau peserta didik. Tetapi AKM ini lebih kepada pemetaan mutu. Jadi nanti dari pemetaan mutu ini diambil pelaporan. Pada pelaporan itu akan didapatkan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah, oleh daerah, dan pendidikan nasional secara umum. Jadi kalau yang UN dia di kelas 9 selesai dinilai, hasilnya nggak jelas untuk apa. Jadi yang ini kenapa di tengah-tengah? Biar 1 tahun sebelum mereka tamat kompetensi mereka bisa diperbaiki atau bisa ditingkatkan. Itu dia perbedaan mendasar antara UN dengan AKM. Yang kedua, itu yang tadi ya. Yang kedua, selain AKM literasi dan numerasi, nanti akan lebih dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Am mengenai literasi dan numerasi. Yang kedua, yang dinilai itu adalah survei karakter. Apa sih tujuan dari survei karakter ini? Lebih kepada bagaimana penilaian emosional. Karena kalau di dalam di dalam kurikulum itu kan ada 4 kompetensi inti. Jadi ada kompetensi spiritual, ada kompetensi sosial. Maka survei karakter ini tujuannya adalah untuk menilai KI atau kompetensi inti 1 dan 2 tersebut. Sedangkan AKM itu lebih ke kompetensi kompetensi inti 3 dan 4. Pada survei karakter ini seperti apa soalnya? Jadi di survei karakter ini nanti siswa akan diberikan pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang nanti itu acuannya ada namanya profil pelajar Pancasila. Apa-apa nilai yang harus dimiliki oleh profil pelajar Pancasila tersebut? Nah, itulah kami sebagai yang sudah duluan ikut asesmen nasional ini mengajak Bapak Ibu untuk ikut. Jadi biar nanti juga sama-sama tahu kita apa-apa yang harus dimiliki oleh siswa kita sebagai profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjut. Ini contoh soalnya ya. Survei karakter soalnya contoh seperti ini. Misalnya ada soalnya, ketika kamu berjalan ke kantin, kamu melihat ada sampah. Karena itu bukan sampah kamu, apa yang akan kamu lakukan? Misalnya mengambil.
B melapor ke guru, si A yang membuang. Jadi seperti itu soalnya untuk survei karakter. Oke, di asesmen nasional ini yang diuji, yang ikut ujian bukan cuma siswa, tetapi guru dan kepala sekolahnya juga ikut ujian nanti, karena dia ada 2 hari. 2 hari, jadi hari pertama itu AKM literasi dengan survei karakter. Hari kedua kalau nggak salah AKM numerasi dan survei belajar. Tapi yang ikut ujian survei lingkungan belajar itu bukan siswa, tetapi guru dan kepala sekolah. Terus, siswanya juga ya, siswa, guru dan kepala sekolah. Apakah pertanyaannya sama antara guru dengan siswa-siswa? Tidak. Dan setiap guru pun soalnya akan berubah-ubah tergantung pada jawaban di awal. Misalnya ada pertanyaannya, si guru ini menjawab ini, jadi dia akan mendalami lebih lanjut. Jadi pertanyaan itu fleksibel, tergantung opsional jawaban kita di awal. Itu dia survei lingkungan. Apa tujuannya nanti survei lingkungan ini yang dibilang sama Bu Pipi tadi? Biar kita tahu lingkungan kita, sekolah, satuan pendidikan kita ini karakteristik proses belajarnya seperti apa. Oke, jadi dapat dibilang asesmen nasional ini tujuannya sekolah-sekolah, daerah-daerah, tujuan dari Kemendikbud itu sepertinya kalau saya pahami tujuannya bukanlah meranking sekolah, bukan tujuannya meranking daerah, tetapi dia lebih kepada kalau di sini kurangnya apa ya? Apa yang harus diperbaiki? Di sini apa ya kurangnya? Jadi tidak ada perankingan, tidak ada evaluasi terhadap kepala daerah seandainya kompetensi siswanya rendah. Pemerintah hanya meminta daerah tersebut untuk memperbaikinya melalui pengembangan mutu. Oke, saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Untuk lebih lanjut seperti apa AKM literasi dan numerasi akan disampaikan oleh Pak Am. Tetapi sebelum itu, tadi Bu Nanda sudah menjelaskan panjang lebar tentang AKM. Saya juga sudah mencoba untuk menjelaskan asesmen nasional. Jadi kami sebagai yang lebih duluan ikut program Kemendikbud ini, mudah-mudahan kawan-kawan yang lain nanti juga bisa ikut karena masih ada gelombang 6 sampai 11. Itu sampai tanggal 25 Februari kalau nggak salah. Pendaftarannya sampai tanggal 24 Februari. Mengerjakannya santai. Oke, biar kita lebih agak tahu ya sejauh mana pemahaman kita yang disampaikan tadi. Saya sedikit ada permainan. Permainannya adalah, nah ini dia. Sebelum kita mulai mainnya, kita salam pagi lagi. Pagi. Oke, kurang semangat. Pagi. 1, 2, 3. Pagi. Luar biasa. Oke, permainan ini saya akan memberikan 5 pertanyaan. 5 pertanyaan tersebut berhubungan dengan yang sudah kami sampaikan tadi. 5 pertanyaannya simpel, waktunya 5 menit saja. Saya kirim linknya di grup WA. Oke, jadi yang akan mendapatkan door prize berupa sebuah apa ya? Voucher belanja sebesar 3 juta rupiah. Pakai nasi. Betul. Yang mendapatkan nilai tertinggi dan tercepat, ya. Hasilnya nanti akan muncul. Oke. Ya, itu udah Bapak Ibu? Oke, silakan di bermain masuk baru Delvi.
Malina, Nota, Risna, Susan. Baru 8 orang. Oh ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kita mulai. Let's race. Go, go, go. Oke, silakan diklik nomornya baru keluar pertanyaannya. Oke, yang nomor 5 Nota udah sampai dia. Yang nomor 4 Susan dan sama Eva Agustin Amona. Dia nomornya diklik ya yang di Gak bisa maju. Oke, yang ranking 1 ini tak ada nama siapa nih? Oh, Nota. Ranking 2 Ibu Eva Agustin, ranking 3 Pak Nurdin, ranking 4 Susan Noviana. Hadiahnya 1 buat Sisi. Aku udah pernah dia di ini loh. Sena Mas Adi. Yeay, tanda tangannya ya. Untuk sesi 3 saya serahkan kepada Pak Rizal. Oke.